Do you cheat on your wife like Mr. Jimmy Early? Does this mean we're not gonna be famous now? Well, not tonight. Hey man, who is this guy? My clients always work together. What? Come on, let's warm up. Move, move. Get in line, Effie. Wait your turn. You could teach us the song. Hai teman-teman, saya Jules dan selamat datang di Movie in Short. Alur cerita film hari ini menceritakan sebuah kisah dari film Dreamgirls mengenai perjalanan sebuah grup penyanyi wanita dalam meraih impian mereka menjadi penyanyi terkenal. Sebelum kalian dengerin ceritanya lebih lanjut, yuk gabung sama saya dengan like video ini, subscribe, dan pencet belnya. Di tahun 60-an di Detroit, Michigan, seorang sales mobil bernama Curtis Tyler Jr. datang ke sebuah klub dan bertemu dengan sebuah grup wanita yang bernama The Dreamettes. Mereka adalah Effie White sebagai penyanyi utama dan Dina Jones dan Laurel Robinson sebagai penyanyi latar. Saudara laki-laki Effie yang bernama Sissy adalah penulis lagu dan koreografer mereka. The Dreamettes dan Sissy telah bercita-cita untuk menjadi sukses dan terkenal sejak lama. Melihat potensi The Dreamettes, Curtis pun meminta mereka untuk menjadi penyanyi di bawah asuhannya. Ia meyakinkan The Dreamettes untuk mengikuti rencananya jika mereka ingin sukses dan terkenal. $400. You swear? If I'm lying, I'm dying. Pertama, Curtis ingin menjadikan The Dreamettes sebagai penyanyi latar untuk seorang penyanyi R&B, Jimmy Early. Effie awalnya menolak karena ia merasa dirinya terlalu berbakat untuk sekedar menjadi penyanyi latar. Namun setelah dibujuk oleh Curtis, Effie pun akhirnya setuju. Pada awalnya Jimmy hanya menginginkan 2 penyanyi latar. Namun setelah melihat The Dreamettes, ia pun setuju dengan ketiganya. Jimmy yang seorang playboy pun segera mengeluarkan jurusnya dan membuat Laurel jatuh hati. You could teach us the song. Pertunjukan mereka bersama Jimmy Early ternyata diterima oleh para penonton. Mereka bahkan ikut dengan Jimmy dalam turnya. Selama perjalanan tur, Jimmy selalu berusaha menggoda Laurel, namun meskipun ia sangat menyukai Jimmy, Laurel menyadari bahwa Jimmy adalah pria yang telah menikah. Tak lama kemudian Curtis membuka label rekamannya sendiri dan diberi nama Rainbow Records. Ia juga menjadikan Sissy sebagai penulis lagu utama di sana. Lagu pertama pun dibuat dengan judul Cadillac Car. Namun tak lama setelah dirilis, lagu mereka dicuri oleh grup pop kulit putih. Curtis, Sissy, dan produser mereka yang bernama Wayne pun akhirnya sepakat untuk membuat Jimmy dan The Dreamettes meninggalkan genre asli mereka dan merubah mereka menjadi bintang pop. Manajer Jimmy, Marty, merasa khawatir atas rencana itu. Namun ia tak didengar oleh Jimmy. Marty akhirnya mengundurkan diri dari posisinya dan pergi. Curtis akhirnya mendapatkan kesempatan agar Jimmy and the Dreamettes tampil di sebuah klub kulit putih. Namun saat itu Jimmy bertingkah dan membuat risih para tamu yang datang ke sana. Padahal penampilan kali ini bisa menjadi batu loncatan untuk karirnya. Kemudian saat itu Curtis melihat peluang baru. Curtis kemudian memutuskan untuk kembali membuat tour untuk Jimmy, namun kali ini tanpa diikuti oleh The Dreamettes. Curtis pun berencana mengorbitkan Dreamettes dengan membuat mereka tampil secara permanen di klub itu. Namun sekarang ia merubah nama mereka menjadi The Dreams dan mengubah penyanyi utamanya menjadi Dina. Saat diberitahu mengenai keputusan ini, Effie marah dan tidak terima. Ia merasa Curtis memilih Dina karena Dina lebih cantik dan langsing. Namun Effie berkata bahwa suaranya lah yang paling bagus. She's always been beautiful, but I've got the voice, Curtis. I've got the voice. Curtis pun memberi pengertian kepada Effie bahwa mereka butuh suara yang lebih ringan yang cocok untuk musik pop. Dan Curtis juga berjanji jika mereka sukses, Effie akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Sissy juga membujuk Effie dan mengharapkan Effie untuk berkorban demi tim. Effie pun kemudian setuju. Beberapa saat kemudian, The Dreams telah menjadi bintang baru di dunia musik pop. Mereka sangat bahagia dengan kesuksesan ini. Namun kemudian Effie mulai berontak. Apalagi setelah Effie merasa bahwa Curtis kini lebih mementingkan Dina. Tak hanya sampai di situ, Effie pun menuduh Curtis dan Dina telah berselingkuh di belakangnya.
Curtis pun memberi ultimatum kepada Effie agar memperbaiki sikapnya. Jika tidak, ia akan dikeluarkan dari grup. Namun saat itu Effie dengan percaya diri tidak mengindahkan peringatan Curtis. Beberapa saat kemudian The Dreams akan tampil di event tahun baru, namun Effie semakin jarang muncul untuk latihan bersama. Pada saat gladi resik, pemilik event menegur Curtis karena ia hanya melihat 2 orang yang latihan di panggung, sementara ia mengharapkan 3 orang. Merasa muak dengan perilaku Effie, Curtis kemudian mengganti posisi Effie dengan sekretarisnya Michelle Morris. Namun ternyata tiba-tiba saat itu Effie muncul dan meminta maaf karena telah terlambat datang. Saat itu Sissy berkata kepada Effie bahwa Curtis sedang mencari Effie dan ia meminta Effie untuk kembali pulang saja. Namun Effie bersikeras untuk tampil. Saat akan ganti pakaian, Michelle pun muncul dengan gaun berwarna senada dengan Dina dan Laurel. Effie merasa dikhianati. Saat itu Curtis pun muncul dan pertengkaran pun terjadi di antara mereka semua. Effie beralasan bahwa ia merasa tidak enak badan akhir-akhir ini. Namun yang lainnya tidak lagi percaya dan meninggalkan Effie. Curtis juga memutuskan hubungannya dengan Effie. Beberapa tahun telah berlalu. Rainbow Records telah menjelma menjadi perusahaan yang sangat besar. Curtis akhirnya menikah dengan Dina. Sissy berpacaran dengan Michelle dan Laurel menjadi selingkuhan Jimmy. Effie saat ini telah menjadi seorang ibu, putrinya bernama Magic. Mereka hidup di Detroit seadanya dari tunjangan pemerintah. Effie juga telah memutuskan hubungan dengan Sissy. Untuk memperbaiki kehidupannya, Effie berniat untuk memulai kembali karir musiknya. Ia kemudian menghubungi Marty, manajer Jimmy dulu. Effie pun kemudian mendapatkan pekerjaan menyanyi di sebuah klub lokal. Sementara itu setelah Effie tak lagi menjadi anggotanya, The Dreams menjadi semakin sukses. Mereka menjadi ratu musik pop saat itu. Sekarang nama mereka adalah Dina Jones dan The Dreams. Namun karena Curtis terlalu fokus kepada Dina, Jimmy tidak lagi mendapatkan banyak perhatian. Ketenarannya mulai memudar dan ia bahkan tidak bisa membuat musik sesuka hatinya. Semua musik yang diproduksi harus atas persetujuan Curtis. Di ulang tahun Rainbow Records yang ke-10 dibuatlah acara spesial yang ditayangkan di televisi. Saat itu semua artis yang berada di bawah naungan Rainbow Records tampil. Jimmy saat itu memberontak dengan menyanyi sesuka hatinya. Pada awalnya penonton menyukai aksi Jimmy, namun kemudian Jimmy melewati batas dan menurunkan celananya sendiri. Curtis saat itu langsung memecat Jimmy dari Rainbow Records dan Laurel pun juga memutuskan hubungannya dengan Jimmy. Hey, where you going? You can't leave me, girl. I love you. Beberapa saat kemudian Sissy mulai marah kepada Curtis karena selalu saja mengubah lagu-lagunya menjadi lagu disco agar lebih menjual. Curtis juga tidak pernah menghargai nilai seni dari lagu-lagunya. Ia pun kemudian berhenti dari Rainbow Records. Tak lama setelah itu mereka semua mendapat kabar mengenai kematian Jimmy karena OD. Hal ini membuat Laurel sangat terpukul. Namun reaksi Curtis justru sangat dingin. Sissy akhirnya menyadari bahwa Curtis bukanlah orang yang pantas untuk selalu diikuti. Ia kemudian mendatangi Effie dan meminta maaf. Sissy kemudian menulis dan membuat sebuah lagu untuk Effie yang berjudul One Night Only. Curtis mengetahui hal ini dan dengan liciknya mencuri lagu itu dan mengubahnya menjadi lagu bernuansa disco dan dinyanyikan oleh Dina dan The Dreams. One night only. One night only. Dina dan yang lainnya tidak tahu kalau lagu itu adalah milik Effie. Mengetahui lagunya dicuri, Effie kali ini tidak mau tinggal diam. Sementara itu Dina merasa tidak kuat karena Curtis selalu mengontrol dirinya dan karirnya. Dina mulai memberontak dan saat sedang di kantor Curtis, Dina menemukan album lagu One Night Only milik Effie dan semua bukti kecurangan Curtis selama ini. Dina kemudian memberanikan diri untuk menghubungi Effie. Tak lama kemudian Effie tiba di kantor Rainbow Records di Los Angeles bersama Sissy, Marty, dan seorang pengacara. I had no idea what Curtis was trying to do to you. Effie. Dina dan Effie kemudian berbaikan. Saat itu Effie memberitahu Dina bahwa Magic adalah putrinya Curtis, namun Curtis tidak mengetahui hal ini. Setelah kedatangan Effie ke Rainbow Records, Curtis terpaksa menyetujui kesepakatan untuk mendistribusikan album Effie secara nasional. Jika tidak, mereka akan melaporkannya ke pihak berwajib. Sementara itu, setelah mengetahui seperti apa sebenarnya Curtis, Dina berkemas dan pergi meninggalkannya. How could you do that, Effie? To do what I had to.
Beberapa waktu kemudian The Dreams mengadakan pertunjukan perpisahan. Saat itu Dina menjelaskan bahwa sebenarnya The Dreams bukan bertiga, namun berempat. Mereka pun kemudian mengundang Effie untuk menyanyikan lagu terakhir bersama. Di akhir film, Curtis melihat Effie bernyanyi sambil menatap seorang gadis kecil di bangku depan. Ia pun kemudian menyadari bahwa itu adalah putrinya. Untuk sebuah film musikal, saya sangat menikmati film ini. Setiap karakter sangat meyakinkan, setiap lagu dikemas dengan keren, kostum dan lain-lainnya keren. Dan meskipun ada Beyonce di film ini, tapi bintangnya bukan dia. Bintangnya adalah Jennifer Hudson. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya request film yang kalian ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Nah, saya mau ngucapin makasih banyak buat yang udah subscribe. Saya doakan rezekinya nambah, berbahagia, dan sehat selalu. Yang belum subscribe, ayo bantu subscribe ya, biar makin semangat bikin videonya. Dan sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Dah. Thank you.